Selamat malam semuanya. Pada malam Sabat ini, hari Jumat 13 Januari 2023, kita akan memulai semah dan sohbat kita seperti biasa. Dalam nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya akan membacakan susunan acara tata tertib dan persembahan pada semah dan sohbat kali ini. Dalam semah dan sohbat ini ada 12 petugas yang merupakan representasi dari 12 orang, dimulai dari Pirlik, Rehber, Gosku, Seraksi, Zakir, Supur, Kesi, Medansi, Niati, Ibrikti, Kapisi, Peyikti, dan Takati. Susunan acara. Gosku memulai pertemuan dan memberitahu tata tertib sema daring, opening sema oleh Mursid, tilawah Al-Fatihah oleh Medansi, pembacaan The Beloved and I dalam bahasa Inggris oleh Mursid, pembacaan The Beloved and I dalam bahasa Indonesia oleh Zakir, penutupan semah oleh Mursid, ceramah oleh Mursid, lalu dilanjutkan dengan sohbet dan doa penutup oleh Rehber, dan penutupan sohbet. Tata tertib. Mohon mempersiapkan parafernalia letakkan di dekat Anda baik itu turba, sejadah, tasbih, lilin, dan lain-lain. Mohon menutup mic kecuali bagi pendaras atau diminta untuk membuka mic. Silakan menutup kamera jika Anda berkeberatan menayangkan wajah Anda. Untuk partisipan di FB Live, mohon mempersiapkan parafernalia letakkan di dekat Anda, baik itu turba, sejadah, tasbih, lilin, dan lain-lain. Untuk sohbet, silakan meninggalkan pertanyaan di kolom komentar secara singkat. Gestur dicontohkan oleh Mursid. Ya, bisa dibaca ya, itu gestur-gestur yang dianjurkan saat semah. Ada beberapa hal yang saya lupa untuk menyampaikan, ini bisa diikuti, bisa tidak, tapi ini hanya rekomendasi. Jadi misalnya ketika ada tawasul, ada tabaruk, ada letakkan tangan kanan pada dada. Dan ada satu tambahan yang saya lupa untuk mengajarkan. Jadi setiap kali mengklaim nama Tuhan atau mengklaim nama leluhur, misalnya nama Nabi Muhammad atau Imam Ali atau Yesus dalam semah ya, bukan dalam sohbet, dalam semah, bisa menyentuh bibir dengan jari telunjuk dan ibu jari tangan. Mungkin bisa lihat ke kamera seperti ini. Kalau yang pernah pergi ke misa Katolik, mungkin mirip-mirip seperti yang di dalam Katolik itu. Jadi itu adalah simbol untuk menunjukkan kita berhati-hati karena kita sedang mengklaim nama Tuhan ya, itu kan bagian dari Al-Quran. Itu saja. Selanjutnya, Ritus pembuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam kebajikan semuanya. Sahabat Shalom, apa kabar? Alhamdulillah pada malam ini, walaupun kita terlambat selama 1 jam, kita bisa melanjutkan semah. Seperti biasa, sebelum kita memulai semah, kepada saudara Superkesi, apakah bersedia membersihkan ocak kita untuk semah malam ini? Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Semoga Allah meridhai kita malam ini. Semoga 4 pir membimbing pikiran dan tindakan kita malam ini dan setelahnya dan selamanya. Amin, amin, amin. Selanjutnya adalah kita membersihkan tangan kita, berwudu.
yang akan dibantu oleh Saudara Ibliksi Mbah Widianto. Ya, apakah para peserta bersedia mencuci tangan bersama saya? Ya, bersedia Mbah. Saya menuangkan air untuk mencuci tangan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selanjutnya adalah kita mencium ambang pintu yang merupakan simbol dari Nyuwun Sewu kepada Ahlul Bait. Pada saat saya membacakan tawasul dan tabaruk, kita bisa meletakkan tangan di dada atau mencium turba. Dan setelahnya untuk menyentuh bibir. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Tuhan dan Muhammad adalah utusannya. Semoga rahmat Allah melimpahi seluruh nabi suci dari mulai Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Daud, Yesus, dan Muhammad, dan ke atas seluruh pembimbing suci Imam Ali Murtaza, Al-Hasan, Al-Husain, Ali Zainal Abidin, Al-Sajjad, Muhammad Al-Bakir, Ja'far Al-Sodiq, Musa Al-Kazim, Ali Arido, Muhammad Al-Taqi Al-Jawad, Ali Al-Hadi Anafi, Hasan Al-Askari, Muhammad Al-Mahdi. Semoga Allah meridhoi Haji Bait Kaswali. Selanjutnya adalah sebelum kita memulai sema, kita menyalakan ocak kita. Kepada saudara seleksi, apakah bersedia menyalakan lilin untuk menerangi sema kita malam ini? Ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Semoga Allah meridhoi kita malam ini. Semoga 4 pir membimbing pikiran dan tindakan kita malam ini dan setelahnya dan selamanya. Amin, amin, amin. Selanjutnya adalah pembacaan kriteria iman atau Al-Furqan atau Dekalog dari Keluaran 20 ulangan 5 kepada saudara Gusku. Kriterian, akulah Yahuwahu Gusti Allahmu, jangan ada Gusti Allah selain aku. Jangan menyebut nama Yahuwahu Gusti Allahmu dengan sia-sia. Ingatlah Sabat, memeliharanya secara kudus. Hormati ayahmu dan ibumu, jangan membunuh, jangan berbuat tinaf, jangan mencuri, jangan memfitnah, jangan mengingini kepunyaan orang lain. Terima kasih. Selanjutnya kita memasuki sema yang akan dimulai oleh saya dengan pembacaan Mazmur 144, tetapi sebelumnya akan dimulai dengan pendalasan surah Al-Fatihah dari saudara Medan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Selanjutnya ada pembacaan Mazmur dari The Beloved and I. The Psalm of David. Blessed be Yahuwah, my rock, who trains my hands to do work and my fingers for battle. My loving kindness and my full fortress, my high tower and savior, my shield and in whom I find store of refuge. Who subdues my folk under me,
Yahuwahu, what is man's smoke? That you take knowledge of the block, or son of man, that you remember. A man is like a bread or ember, his days are like a passing shade. Bow down your heavens that you have made, O Yahuwahu, and come down, touch the hills, and they shall smoke. Blast forth the drills of lightning, and scatter them. Shoot out your arrows, destroy the brood. Stretch out your hand from above, and rescue and save me on the land from out of great waters, from hand of strangers, whose mouth speaks quaint words, and whose right hand with falsehood girds. Saran Mazmur 144 ayat 1-7. Dulu engkau sebongkah batu kasih, sebuah benteng pun menara tinggi, dan juru selamat zirah bagi perintah. Walau begitu, dulu manusia adalah seberkas bayangan pada pasir Karbala, segumpal asap dan sekilas kilat saat fajar. Kala Al-Husain berdoa untuk diselamatkan ke dalam tanganmu, maka ia melihat Hajar, panahmu terhadap orang asing remukan, kata-kata sombong dan pemurtadan palsu. Dipandanginya penglihatan akan air matamu membanjiri Efrat dengan kesedihan dari darahnya. Dipandanginya engkau ruku kepada surga ketika tebasan itu, dan mata malaikat pun dihijabinya dengan jubah. Hari ini kututup wajahku pula dalam duka cita, memandangi ketidakadilan, memetik daun muda segar, tetapi keyakinan pejuang di Karbala yang kukuh kugenggam erat-erat. Yakub 4 ayat 1-2. Dari mana asalnya perang dan perkelahian di antara kalian? Bukankah dari hawa nafsu asalnya? Di antara anggota kalian pun berperanglah untuk menghasut kalian berbuat dosa. Kau bernafsu dan tidaklah memperolehnya. Kau membunuh dan ingin membusungkannya. Kau bertikai dan berperang, tapi tidaklah beroleh apa-apa, sebab kau tidak banyak sembahyang. James 4, verse 3-4. You ask and still don't receive, because you ask amiss. Believe, and that you may consume your strength, upon your last light out at length. Adulteresses, you are, and do you not know traces of friendship of the world is yet, enmity with the God you have met. So everyone who will be a friend of the world is God's foe at end. Yakub 4 ayat 5. Adakah engkau mengira kitab transmisi menyatakan dengan sembarangan ruh yang berhubungan dalam nafs kita ini bernafsu mengingini kedengkian? But he gives more grace, therefore he says God resists the proud degree, but gives grace to humility. Submit yourselves therefore to God, resist the devil and his proud, and he will flee from you at last. Submission to your sovereignty on earth is like to cause me more war than it's worth. The envy and the strife of humankind perform a honeycomb of power combined, and so society is stably lined. The war comes not, beloved, from selfish mind, but from the fact that there are some who still fail to submit to the established will.
Beloved, breathe the word of this was revealing to any in this world without your healing. The non-conformist is enough to hate without bringing the anarchist in bed before the firing squad to see him late. Beloved, breathe no word of your plan and feeling. Yakub 8-10. Hampirilah Tuhan dan Dia akan menghampirimu. Wahai pendosa, tahirkanlah tangan dan kakimu dan tahirkanlah semarak hatimu. Oh, kau yang berpikir mendua dengan cakar. Rundungilah dirimu sendiri dan berkabunglah dan merataplah dan tawamu biarkanlah, agar selalu gagal dalam kegirangannya, tapi ubahlah keriangan jadi bumbun kepekaan. Rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan, dan akanlah Ia meninggikanmu dipuji-pujikan. James 11-12. Don't speak evil each to each, brothers. The one who is ought to teach evil of his brother and judge his brother. Speak evil to smooth the law and judge it, the law too. But if you judge the law, then you are not a doer of law true, but a judge sitting in your pew. There is one lawgiver, one who can save and destroy. Who in your span are you to judge another man? Sarahan Yakobus 4 ayat 8-12. Untuk yang dipilih, nasihat Yakub ini dituliskan bukan untuk para pendosa melindungi kehidupan maupun jiwa mereka semacam keabadian dengan tugas mengulanginya di rerumputan. Hanya ada satu pemberi hukum, Ia sajalah yang dapat menyelamatkan, dan Ia sajalah yang dapat menghancurkan untuk selama-lamanya dan dengan gagah berani. Haruskah kukira selamatkan jiwaku untuk selama-lamanya dan juga diriku, lakukan segala hal bagus yang seharusnya. Kuhakimi diriku juga manusia yang lainnya. Kekasih, ku lemah berdusta di bawah rancanganmu. Kupuji dan doakan Safi yang tawadu pemberianmu. Dan jangan kiranya ku gagal dalam karunia hidupmu. Pada akhirnya seluruh wajah menghadap tahtamu. Dan tiada penghakiman yang tersisa kecuali penghakiman darimu saja. Terima kasih. Sebelum kita ke penutupan Sema, saya ingin membacakan Nefes. So today before I close the Sema, because you are having the Milad of Fatimah Az-Zahra, according to the traditional Muslim, I would try to read some Nefes. This is a very ancient lullaby of Malays in Perak. Perak is in Malaysia. I just found it a few nights ago. So I will recite this in a Malay version. Next. Barang siapa berpadi emping huma di tengah. Barang siapa berhati mukmin, hati yang mukmin istana Allah. Padi emping huma di tengah. Geliga di pencak kain, hati yang mukmin istana Allah. Masuk syurga Jannatun Na'im. Geliga di puncak kain, orang bertanak di bawah sentul. Masuk syurga Jannatun Na'im. Inilah anak baginda Rasul. Orang bertanak di bawah sentul, cerana berisi timah. Inilah anak baginda Rasul yang bernama Siti Fatimah. Cerana berisi timah, timah ditempa si undang yang bernama Siti Fatimah
dia yang pandai mengarang. Timah di tempat si undang, pucuk kundur asamnya kandis. Dia yang pandai mengarang, budak yang tidur jangan menangis. Pucuk kundur asamnya kandis, pina-pina jalan ke rumah. Budak yang tidur jangan menangis. Fatimah tengah mengarang bunga. Pina-pina jalan ke rumah. Orang bergolok di dalam padi. Fatimah tengah mengarang bunga, mengisi tengkolok baginda Ali. Orang bergolok di dalam padi, pisau penyadap di hujung galah. Isi tengkolok baginda Ali, hendak menghadap Rasul Allah. Pisau penyadap di hujung galah, minta sadapkan umbi akar. Hendak menghadap Rasul Allah, hendak meminta akan Zulfikar. So it was a lullaby that was recite or sang by usually mothers in the past. Jadi dulu ibu-ibu tuh meninabukan ini dengan dondang ini di Perak, Malaysia. Tapi sudah tidak dilakukan lagi sekarang. Jadi saya ingin membacakannya di SEMA ini. So today we are already in the end, closing of our SEMA. So before that we have to read the Revelation 17 verse. Karena Mbak Raita nggak ada, jadi mungkin bisa bergantian antara yang bahasa Inggris seperti biasa, Agung, dan bahasa Indonesia, Herman. Seorang dari 7 malaikat yang membawa 7 mangkok itu kemudian keluarlah ia untuk bicara denganku, kepadaku berkata, dalam ringkasan akan kutunjukkan penghakiman terhadap pelacur agung yang duduk di perairan, yang mereka keruhkan, kemudian raja-raja di bumi mesum dengannya, dan digiringnya penduduk bumi ke dalam keadaan mabuk kepayang, serta dengan anggur rancangan pencabulannya. He carried me away in spirit into the wilderness of near it. I saw a woman sitting on a scarlet beast, on which was drawn the names of blasphemy, with 7 heads and 10 horns, and under heaven. The woman in purple arrayed and scarlet, color of her thread, adorned with gold and precious stones and pearls, and having in her bonds of hand a golden cup full of abomination, filthy love. Dan pada dahinya tertulislah suatu nama, suatu rahasia, Babilonia, supaya kusaksikan ia yang luar biasa, ibu segala tuna susila, ibu segala di bumi yang paling memalukan. Kulihatlah perempuan itu, minumlah ia dengan darah para waliullah, minumlah ia juga dengan darah para syuhada Yesua. Dan saat kulihat ia, sungguh heran aku oleh keajaibannya di seluruh negeri itu. He said to me, the waters which you saw with harlot in the ditch are peoples, multitudes, and nations, and languages set in their stations, and the 10 horns which you saw on the beast, this will head the whore down, make her desolate and naked, eat her flesh and burn her with fire. Sebab Tuhan meletakkan di dalam hati orang yang angkara untuk menggenapi tujuan yang diinginkannya, agar satu akal budi dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada si binatang, agar hiduplah ia, sampai firman Tuhan digenapi semuanya. Dan wanita yang kau lihat menggebor, itulah dia, si kota luar biasa yang memerintah ke semua raja di bumi di bawah perbudakannya.
Kita sudah menuju penutup Shema. Dan saya akan membacakan syarahan dari Wahyu 17 itu. The seven heads no doubt represent all the countries and kings left under the fall of Babylon and her suburb in Rome. The 10 horns are their powers upon the loom to oppose each of your 10 words and make a blasphemy of your law for your sake. For every government beneath the sun opposes your law with another done in injustice to the poor, and in showing acknowledgement to rich lobbies and growing. Beloved, I flee to you to know what grace of justice is right and what's the wrong grace, and see that none is righteous in the face of temptation to power and wealth and maze. And after that, in the 5th week at its close, the house that they seek of glory and dominion shall be built forever eternal. The 5th age of the world closed with the birth of the Mahdi, whose name fulfilled the word of his grandfather, seal of prophets bold, whose law perfected what had once been told to Enoch when he read the script in gold upon the heavenly tablets in the air. Hatta pemerintahan dan kekuasaan dan puncak pemerintahan di bawah kekuasaan kahyangan akan diberikan ke dalam tangan rakyat muhid para wali al-Yonin sekalian, yang hakikat pemerintahnya kekal abadi, dan seluruh kekuasaan akan mengabdi, serta menaati segala yang mereka kuasai. Sebelum ini dalam Zabur telah kami tulis setelah zikra Taurat menggalaukan. Para abdalku yang saleh ialah ahli waris segenap bumi dan dimanapun keberadaan. Surah Al-Anbiya ayat 105. Semoga Allah meridhoi semah kita malam ini. Semoga Allah merahmati sohbet kita setelah ini. Semoga 4 mursyid membimbing sohbet kita dan setelah ini selamanya. Amin, amin, amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allah bir Muhammad Ali. Alhamdulillah kita telah selesai tema pada malam ini. Karena itu kepada saudara seleksi dipersilahkan untuk memadamkan lilin tanda kita telah menyelesaikan tema kita malam ini. Nah, sebelum kita ke sohbet, saya ingin menyapa semua yang hadir pada malam ini, Mas Adi, Mbak Wahyuni, sahabat Shalom semuanya, Rahayu. Sahabat Shalom. Apa kabar? Semoga baik-baik saja semuanya ya. Herman, Pak Widianto dan semua peserta, terima kasih tadi sudah I want to say hi to my sister Anna Maria. Thank you for coming tonight. So, karena kita sudah hello, yes, thank you. Your father did not come, or he has a lecture, yeah. I heard he has a lecture tonight, yeah. No, he has had trouble with his computer. He said he tried to join last week and it didn't work. Oh, so sorry. Because yesterday he told me he has a lecture today, or maybe tomorrow, I don't remember. Yes, it was supposed to be tonight, but it was cancelled. Oh, I see. Okay. Now let's go to the sohbet because we have Hello. Hello, Dede. Oh, my father is here and he said hello. Oh, Hello, okay. Dede. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you for joining us. Thank you, Dede. Okay.
So tonight we are going to have sohbet in English. So I hope my English is not bad, yeah. But it's okay because English is not our mother tongue and not our first language. Okay. So Revelation 17, I want to talk about the Neo-Roman era for Revelation 17. So Revelation 17 is an explanation of the impact and or consequences of the three wicked knobs, the self, or in, I think it's Campbell, yeah, or Carl Jung says archetypes. So the three wicked knobs or three evil archetypes that poisons the muhibs or the followers of Islam in the Neo-Roman era. So I give this term Islam to differ or to distinguish from Islam in general, because it has already been means disestablished religion. So it means to any follower of the religion which developed from the foundation founded by Prophet Enoch, and which was developed by him since at least since Anno Mundi, yeah. So we already begin the sohbet by listening to the transmission to the Psalm 144 and James 4. They are parts of this week's and month's lectionary. So the essence of the two texts that we have just heard from the Sema is the challenges and trials when one is living in this static faith, the prophet set faith, yeah. What is the challenge? What is the trial? It is in the form of envy, because we are jealous, envy. This is a manifestation of greed and arrogance in our lives. Even though we have chosen the path of being in the faith of prophet said, because we are called and chosen, we can fall like King Saul. Do you know King Saul or King Asa? We talked about him last week, I think, yeah. So Saint Jacob advised the disciples and the Abdal in his teke that he managed, so that they would not fall into this Canis faith when they have relation to each other. I thought this will be important to us today also, yeah. This advice was considering that at the time when during maybe 17th century, during the Nero siege to Jerusalem, the disciples of Jesus or the Abdal, they were fighting with each other, and they were divided, they were disintegrated with each other. That's why finally the Romans managed to defeat them. Prophet David's experience in Psalm 144 and Saint Jacob's advice can be our guidance to understand this Revelation 17. So today we only have only 2 points. So the first point is the seven Canis faith. We have learned about several knobs or archetypes of Canis faith that I give the name from toponyms. Toponyms is means name by the place. So it's Sumeria, Assyria, Egypt, Babylonia, Persia, Greek, and Romans. So because we have the cyclical cosmology, these knobs, they will always
rebirth. There is always born again, you know. In the book of Daniel, we will find this naps, and then it repeated and it appear again in the Revelation by the symbolism that is continued according to historicism. First, we find the character of the Chinese faith of industrialization and human trafficking in the story of 5 cities, especially the stories of Sodom and Gomorrah. This is the Sumerian naps. Maybe it's not Sumerian, but I just give the name Sumeria to embrace all the places there, yeah, during that era. But this naps, it always happens. It still happens even in our time. Human trafficking for sexual pleasure, for instance, and especially today. And also important to note that the focus of progress, civilization, and industry in this character is human is for industry. And all the achievements that are called civilization is for industry. It's not for human. It's not vice versa that like medicine, like industry is for human, but human for them. Yeah. So this is the first. And the second is the character of the Chinese faith in the form of trade monopoly. Monopoly of trading. You can see this in the Assyrian naps, which is present at all times and is deeply felt. We feel it today in the current neo-capitalism and neoliberalism era today. So we see the focus of life. The focus of life is set on economic growth, speed in the economic field, with prosperity being measured economically. Do you remember when we were in the New Order era, everything that was considered a threat to economic growth had to be removed by our former President Suharto and his cronies. The third character is the form of human slavery in all social arrangements. This is just like the Egyptian archetype. You can find it's not only in religious matters, but also secular matters. To adhere to all these things as a reality that must be believed. So we are deferred, we are being detached from the fact such as humanity is one. Or we are detached or diverted from the fact that life as human being depends on nature and so on. This is the character of Egypt. We are being slaves. Fourth is the character of in the form of taking benefits and exploiting religion for the sake of power, by expanding power through the military and politics, like the Babylonian naps. The symbol of this naps in the book of Daniel is a lion. This is also the symbol of Judah, the tribe of Judah. They have the symbol of lion too. I think this seems to be a kind of code for how Babylonia annexed Judah for the benefit of her empire. You see in Revelation, the symbol is dragon. It's not lion, it's dragon.
This will remind us for the symbol of Nahesh. Itu saya salah ketik ya, harusnya Nahesh. The old serpent in the Garden of Eden, in the story of Garden of Eden, ya. Nahesh had persuaded the shamans or Eve and the humanity, Adam, to consume the fruit of the Hada'at tree. So welcome, who is coming? Rahmat. Okay, hello Rahmat. Fifth is the character of Chinese faith in the form of glorification of world achievements such as through science and technology to prove the legitimacy of truth and power. This is the Persian archetype. So the symbol is bear, is a bear. In Daniel is a bear. In Revelation, the symbol is a beast like a leopard. Why? Because it has been influenced by the Greek. You will see that later. The symbol of the Greek is leopard. And in the Revelation, it says the feet is like a bear. You remember last time? Because it rules over the land of Persia. And a mouth like a lion. Because it claims the same religion like Babylon. That is fifth. And the sixth is, this is the leopard one. The character of the Chinese faith is in the form of aggressive military and political expansion, as well as expansion of ideas or thoughts, so that their power is not only supported, but also glorified or celebrated and maintained by them. This is the Greek nous. The symbol is a leopard. In Revelation, the symbol is a beast similar to a lion because it claims religion like Babylon. And he is also called as a false prophet. Why? Because it is true there are thoughts, ideas, and prophecies that are implanted and lead to war. And the last one is, last but not least, is in the form of the idea of uniting the world under one world order. By all means, it's like the Machiavellian. This is the Roman nous. In Book of Daniel, it is referred to as the beast. And she is referred to as the scarlet color that a harlot rides or sits on, that we will speak about in the next point. So before we go to the next point, which will be the last point we will talk, maybe we can have discussion first about all these nouns and maybe other question and things. Silakan bagi yang ingin bertanya bisa langsung membuka mic dan menanyakan langsung. Terima kasih. Saya sedikit. Ya, silahkan Herman. Cuman mau konfirmasi ya, karena kita kan, kalau saya pribadi kan biasanya kalau ngaji tuh, saya kan cuman baca Quran, tidak baca Bible dan sebagainya. Jadi mungkin ada cerita-cerita yang terpotong karena hanya Quran saja. Nah, kalau di tradisi baca Quran itu, nama-nama yang saya kenal tuh Jalut, Daud, Tolut. Kira-kira Tolut itu sama tak dengan Raja Saul tadi yang disebut Raja Saul itu? Karena kalau di kajian Quran tuh pahlawan dia kalau Tolut tuh. Dan kita tidak pernah mendengar kisah buruknya gitu. Tapi kok seolah-olah tadi ada pergeseran lah setelah jadi raja mungkin. Itu mungkin yang saya ingin lebih jauh ketahui. Terima kasih. Oke.
Terima kasih. Itu pertanyaan yang baik sekali. Jadi Raja Saul di dalam Zabur itu diceritakan sebagai raja yang soleh memang. Pada awalnya beliau dipilih oleh Nabi Samuel dan itu melalui suatu ada cerita bahwa Raja Saul itu seperti mengalami ibur ya, kerasukan gitu ya, ibur. Dan kemudian Nabi Samuel melihatnya dan dia terpilih sebagai raja Bani Israel yang pertama. Jadi bukan Nabi Daud yang raja pertama, tapi Raja Saul. Dan kemudian ketika Daud ini menjadi orang yang populer di Israel karena dia tadi mengalahkan Jalut itu, kemudian ya selain itu Nabi Daud ini sangat bersahabat dengan putranya yang bernama Yonatan. Jadi mereka itu memiliki hubungan yang disebut sebagai musahib kemudian di dalam tradisi Bekrasi disebut musahib. Memang pada waktu itu mungkin belum ada namanya ya musahib itu. Kemudian diformalkan lah ya jadi satu tradisi dan ritus. Yang sebetulnya memang itu ritus yang umum yang kalau suka nonton film-film Cina, film-film kungfu itu kan ada tuh saudara seperguruan. Terus mereka minum darah berdua gitu kan. Berdua itu harus saling melindungi. Nah, itu seperti itulah. Itu sama, itu di berbagai masyarakat tribal itu ada. Itu sama seperti itu. Jadi Daud dan Yonatan, putranya Saul, itu sangat akrab dan itu menimbulkan semacam tadi itu envy ya, iri dengki. Nah, akhirnya kemudian jadilah satu gesekan di antara mereka sehingga Raja Saul itu ingin memerangi dan mempersekusi Nabi Daud, Raja Daud. Dia belum jadi raja waktu itu ya. Nah, dia pergi ke beberapa tempat, termasuk ketika dia setelah Raja Daud itu mengantar orang tuanya itu ke negeri Edom. Jadi kan ibunya Nabi Daud itu adalah orang Edom ya. Ya orang Edom, orang Moab. Orang Moab, jadi dibawa ke Moab, pulang dari Moab, di perjalanan dia berlindung di perkemahan Kedar, di situ dia menikah dengan seorang putri Kedar, di situ dia nanti putranya mereka itu nanti adalah salah satu leluhur dari Nabi Muhammad yang masuk ke dalam Bani Kedar. Nah, itu. Dan di dalam perseteruan itu akhirnya Raja Saul kalah. Dan dalam kekalahannya itu Raja Saul itu bertobat dan dia menyesali apa yang telah terjadi gitu kan. Jadi tidak kontradiksi, tetapi kalau di Zabur itu lebih lengkap ceritanya. Ada satu pergolakan di dalam dirinya Raja Saul bahwa dia itu sempat terjatuh dan tapi dia akhirnya insya Allah husnul khotimah karena dia sudah bertobat. Itu seperti Raja Asa saya pikir ya. Kalau Raja Asa itu kan akhir ceritanya dia, kalau saya baca itu dia punya sakit di kaki. Dan mungkin itu sakit diabetes kalau saya mikir, Pak, ini sakit diabetes kali ya. Dari situ dia malah berkonsultasi pada dokter. Katanya, kenapa nggak berkonsultasi sama Tuhan? Tapi kalau di syarahannya dia bilang NI, nggak apa-apa berkonsultasi dengan dokter. Tetapi mungkin maksudnya adalah jangan sampai diperbudak oleh kedokteran itu sendiri gitu kan. Tetap percaya kepada Tuhan di situ. Dan kemudian tetap saja Raja Asa tetap dikenal sebagai raja yang baik. Jadi sama dengan Raja Saul, kenapa diceritakan dalam Al-Quran dia tetap sebagai raja yang saleh. Bahkan sebetulnya kalau di tradisi rabbanik pun Raja Saul tetap dikenal sebagai raja yang soleh. Jadi kalau pernah baca ada raja-raja Bani Israel yang soleh dan raja-raja Bani Israel yang zolim. Daftar raja-raja yang soleh ini bukan berarti mereka tidak pernah tergelincir ya, tidak pernah salah gitu kan. Tapi tetap disebut sebagai raja-raja yang soleh. Begitu mungkin Herman. Terima kasih.
Siap. Terima kasih, sehat. Ada lagi mungkin sebelum kita ke poin kedua? Ya, Gayatri ini dengan Wahyu. Iya, monggo Mbak. Ya, mau bertanya tadi ada, saya lupa yang keberapa, ada pembahasan tentang Sodom dan Gomora. Itu dikaitkannya dengan apa tadi? Maksud saya itu tidak seperti yang biasa di Umum ya? Ya, betul, diketahui secara umum. Nah, itu boleh tolong dijabarkan sedikit. Dan yang kedua itu sepertinya Cain is Faith ini apa namanya? Sekarang ini seperti itu ya. Iya. Sepertinya gitu. Benar. Sangat terasa ya. Dan, sangat terasa ya Mbak ya. Benar, itu seperti itu. Dan itu hewan-hewan itu simbol saja atau bagaimana ya? Ini ada yang beruang, ada apa? Itu simbol atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Mbak. Oke, saya jawab yang pertama dulu. Jadi seperti yang kita ingat cerita bahwa Ibrahim itu dan saudaranya Lut, ya, keponakannya Lut itu hidup di zaman ketika ada dua faksi atau dua apa ya kalau zaman sekarang dua kayak blok Rusia dengan blok Amerika gitu kan. Nah, itu sama juga. Ya, dua kubu, dua blok, dua kubu. Jadi pada masa itu seperti itu. Dan kemudian kubu yang itu kalah, dimenangkanlah oleh kubu yang di dalamnya Nabi Ibrahim ada. Kemudian karena ketika itu kan Lut itu diculik gitu kan, ceritanya seperti itu oleh kubu musuh gitu kan. Tetapi dua blok ini sama-sama negeri-negeri yang industrialis. Jadi Sumeria saat itu sedang mencapai, atau Mesopotamia pada masa itu sedang mencapai suatu perkembangan industri yang cukup pesat. Jangan salah, mereka sudah mengekspor produk-produk mereka itu sampai Anatolia, bahkan sampai Eropa. Kalau arkeologi itu menemukan pecahan benda-benda itu yang sama di Mesopotamia, misalnya dari tahun 4000 sebelum Masehi sama dijumlahnya mirip seperti yang ada di Mesopotamia dengan yang di Eropa misalnya gitu. Itu artinya apa? Itu artinya ada satu perdagangan yang jauh, ekspor impor yang sudah begitu jauh. Nah, itu juga pada masa itu. Dan kubu yang diikuti oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Lut ini ada 5 kota, diantaranya adalah Sodom dan Gomora, di mana Nabi Lut hidup di situ, dan di situ yang paling terkenal dengan perdagangan manusia. Perdagangan manusia itu termasuk dalam hal kesenangan seksual. Jadi perdagangan manusia itu kan ada yang untuk misalnya jadi pembantu ya, jadi buruh. Ini kesenangan seksual. Ini yang disyarahkan di dalam The Beloved and I. Jadi The Beloved and I itu menekankan azab, maksudnya azab di sini adalah karma yang mereka peroleh Sodom dan Gomora itu adalah akibat dari eksploitasi manusia dalam perdagangan manusia itu, terutama di pelayanan kesenangan seksual itu. Jadi bukan karena orientasi seksual ataupun karena perilaku seksual yang non heteroseksual. Walaupun memang manifestasinya adalah ada juga yang non heteroseksual seperti itu kan. Jadi saya sudah pernah menuliskannya itu, misalnya kalau ada yang bilang kok Nabi Lut itu malah menyerahkan anak perempuannya begitu saja untuk pernikahan, itu suatu kata-kata yang sebenarnya ingin menegur mereka, kalian itu lebih senang ke yang senang-senang itu, yang mesum-mesum itu, daripada menikah. Coba menikah baik-baik dengan putri saya, daripada kalian bersenang-senang dengan cara yang seperti itu, gitu kan. Tapi mereka tetap melakukan itu, dan dua malaikat itu ada satu bisa jadi harafiah dan juga bisa jadi simbol bahwa perdagangan manusia itu terutama dialami oleh mereka yang
imigran di situ, ya kan? Itu adalah kelas yang paling rendah. Itu jadi bukan di masyarakat kita saat ini. Tahukah Anda bahwa orang-orang di Afrika, terutama ya, itu mengalami perdagangan manusia dijual di negara-negara Eropa untuk kesenangan seksual. Itu saya kok pernah menonton videonya di Shoal, itu saya sampai nangis gitu ya. Dibawa dari Nigeria gitu kan, Libya kalau nggak salah apa mana, ya pokoknya itu negara-negara itu ya. Dan dia nyetop mobil di jalanan di Roma, di Perancis gitu kan. Seperti itu perdagangan manusia yang masih terjadi sampai sekarang. Dan itu tidak hanya perempuan, kalau yang laki itu justru di negara-negara Arab misalnya. Itu saya membaca juga seperti itu. Jadi itu masih terjadi. Efeknya adalah akhirnya kejatuhan dari masyarakat mereka itu sendiri. Untuk pertanyaan yang kedua, saya pernah membaca bahwa orang-orang zaman dulu itu sudah memiliki kebiasaan untuk mengamati hewan-hewan untuk dijadikan satu simbol di dalam transmisi mereka. Ini ada satu kelanjutan dari kebiasaan mereka membuat totem. Saya pikir seperti itu. Jadi totem itu adalah simbol, misalnya suku kita totemnya adalah ular. Simbol totem suku kita misalnya orang Jawa yang ngapak, simbolnya misalnya kadal gitu kan, cicak gitu kan, itu totem gitu yang menjadi penanda, oh berarti itu sukunya ngapak. Itu kalau yang simbolnya buaya itu orang Jawa Timur gitu kan, misalnya Betawi itu mungkin simbolnya apa, pokoknya begitu, itu totem. Nah, mereka semakin mempelajari zoologi itu, oh kalau buaya itu misalnya tidak kawin banyak, dia cuma kawin sekali gitu kan misalnya. Ini digunakan sebagai simbol kesetiaan atau angsa misalnya. Begitu juga dengan di dalam transmisi seperti Yeskiel, Daniel, dan Wahyu ini, dia menggunakan simbol-simbol seperti beruang, macan tutul, yang sudah digunakan sebelumnya sebagai totem, dan juga ada hubungannya dengan pengetahuan mereka mengenai sifat-sifat dari hewan itu yang diaplikasikan ke dalam menceritakan, mendeskripsikan psikologi atau nafs dari tadi sifat-sifat manusia atau sifat-sifat suasana kita ya, misalnya bangsa Indonesia itu kira-kira psikologinya kayak apa? Apakah seperti kadal, apakah seperti gajah gitu kan? Suasana psikologinya secara sebagai kebangsaan atau secara ke individu, apakah seorang Gayatri itu seperti kucing atau seperti anjing atau seperti apa, tikus gitu kan, pokoknya seperti itu. Jadi disimbolkan seperti itu. Begitu Mbak Wahyuni yang bisa saya jawab untuk dua pertanyaannya. Ya, terima kasih. Ya, oke, kita lanjut ke pokok kedua ya. We shall go to the second point ya. The second point is about symbols or signs. So it's like semiotic ya. The first symbol or sign, the great harlot who sits in the many waters, whom they fawn and commit fornication with the kings of the earth. So I found this picture online. I just Google. Yeah, I don't know whether this is a correct description with this woman. Yeah. The beloved and I says like this: this great whore is none other than the superpowers of the Roman with extreme capitalism that destroys humanity and the earth, as insulting Jesus Christ in the Roman doctrine of atonement. This time to atone for the sin of the extreme capitalist empire in the second cycle. So I would like to emphasize, according to the beloved and I, at least that what I understand, that St. Paul did not teach the Roman doctrine of atonement.
This is what I understand when I read the commentary in the Beloved Eye. But he taught the autonomy of the Israelite prophets. What the prophets teach. Yeah, it's not the Roman, but what the Bani Israel teach. Where we can find this, such as, for example, in the book of Wisdom of Solomon, you can find what is the meaning of this doctrine that he said. Yeah. So first, autonomy related to sacrifice and martyrdom always means that as an abdal or disciple who offers his life for humanity, for life. The symbolism of the lamb as an offering is because the lamb is a source of nourishment for human life and not the other way around. Yeah. So this is not to offer to justify that. Yeah. If a martyr, if a shuhada experience persecution and execution, then it is the consequences. It is the consequence of his witnessing. That is the first. The second, atonement for sins committed by wrongdoers is to execute martyrs to prove the legitimacy of their power, truth, and sanctity. And this second concept that were described in some other texts is the one that Roman took. This is the Roman concept of autonomy. Now let's go to the second symbol. The beast in scarlet color. This is a symbol of the Neo-Roman era that will be experienced by the Sinai people after the end of the Neo-Greek period. That is the Ottoman and the European colonialism from the medieval time. Now, they both introduced to us to the ideas of Hellenism. You know, Greece is a continuation of the Phoenicians, the Canaan people, and also Minoan, and also the Hittites, and etc., etc. All those who once ruled throughout Anatolia, Southeastern Europe, and the Mediterranean. But remember also, the Ottomans also brought the Turk-Mongol values and worldviews, because they are Turk. They are not pure, we cannot say pure, yeah, but they are not, they are also from Turk. For example, in Mongol, they say it's like this: Tengri in the sky, Khan is on the earth, ya. Jadi Tuhan di langit, Raja di bumi. Jadi perwakilan dari Tuhan di langit. And also we can see their aggressiveness in the military field. It's very aggressive, strong, and persistent. Yeah, the Mongol and the Turk also. The Beloved and I said about the seven heads are symbols of the 7 countries and kings that were once ruled by Babylon. This Babylon means both during the time of the prophet Jeremiah and the Umayyad. And this Babylon including their suburbs, which fell to the Romans, both the Romans during the time of Jesus Christ and the Ottomans. If you pay close attention to these, the 7 countries and their kings are the superpowers that are the continuation of Babylon and its suburbs of Rome.
The third symbol or sign is the continuation of the explanation of the first symbol. Yeah. First, now the third, they explain it more. Yeah. The Greek harlot depicted as a woman who commits fornication with the kings of the earth. She is this. This is what I understand. This is what I understand. Maybe like this. She is described as a woman because, you know, women have bodies that can conceive and give birth. So every child who is born will be easier to identify through their mother without going through a DNA test. So when I give birth to a child, then the child is immediately identified, oh, this is the child of Hephzibah, the daughter of Gayatri. You know, because of that, the woman will easily claim the result of fornication with those kings as her children, rather than those male kings. Because if you want to prove that you are the father of the child, in the past maybe it's quite difficult, but now you have DNA. But when you already know and see that the child was born from a woman, you already know, oh, that is the child of that woman without DNA test. Next, the spiritual superpowers of Babylon and Rome through the oppression and injustice of this time with the structural poverty they created and the commodification of things. The 10 horns are every crime and tyranny that violates the 10 commandments of Allah. Yeah. So this is what the beloved and I said of the third symbol. Now we go to the fourth. The kings of the earth are all rulers and those who have the privilege of accessing the economy, politics, military, and religion. So including religious leaders. Here it is primarily the descendants of Sinai. Whether or not they are still practicing Sinaism, as well as those who have been exposed to Sinaism on various levels. They can be Muslims, Christians, Judaism, Baha'i, and etc. The fifth is the inhabitants of the earth are actually descendants of Sinai. Again, whether or not they are still practicing, as well as those who has been exposed to Sinaism. So we have the kings and we have the inhabitants or the citizens of the earth. Ya, jadi ada raja-raja dan ada penduduk bumi yang 4 dan 5 itu. The sixth is the color of the cloth worn by the harlot is purple and scarlet. This is symbol of her trade, according to the beloved. I try to understand why purple, why scarlet. I let you think and contemplate to yourself. The clothes were decorated with gold, jewels, and pearls. So why gold, jewels, and pearls? This is interesting for me because maybe this can mean the monopoly area of the economy and its power. Like gold, maybe related to Asian continent and African continent. The precious stones also related to African continent. And pearls maybe much more related to our archipelago Nusantara because pearls mostly the best one in Southeast Asia and Pacific area. Yeah. It is said that in her
hand is a cup full of all the abomination and filthy love. We can read this as immorality, which according to the beloved and I, it is in her bones or ingrained in her. Ya, tertanam di dalam dirinya, tubuhnya. This can mean that she gives drink to anyone who is thirsty because of their lust, so that they will also get drunk and have fun with her. Have fun, ya. Bersuka-suka dalam tanda kutip ya, di sini have fun in apostrophe. we all adopt already that we know what have fun means. The seventh symbol on the forehead of the herald is a written name, a secret. This one will be explained in the following verses. So we jump to the 8th now. The blood of the waliullah, or the saints, and the blood of the martyrs of Jesus Christ. Who are they? They are the blood of the martyrs from the time of the persecution of the PK of Jesus Christ to the time after or during Muhammad and Ali. The beloved and I said, both Yazid soldiers and the priests who were celibate in every Babylonian temple and temple church who live with the Babylonians. Jadi siapapun yang punya iman seperti Babilonia, yang dia hanya mengklaim agama untuk kepentingannya dia. The ninth symbol, yang nomor 9, the beast was there, but it's not there. It will appear again from the abyss, and it will go to perdition. Jesus Christ said, the Babylonian nafs once existed, and when he told John, the Babylonian nafs would no longer manifest as an empire, and he would emerge again from the abyss. Do you remember Revelation 11:7, which was the rise of the Marwanids, Umayyads, with the Neo-Islam that they created in the late 7th century AD. Yeah. The 10th symbol, 7 heads are the mountains which are at number 7, on which the woman sits alone or in the one that suits her. This can be understood as the 7 powers in the Roman archetype. Roman itu kan tadi nomor 7 ya, number 7. The number 11 is, there are also 7 kings, 5 of whom have fallen. One is alive, while the other one has not yet come. But when he comes, he will stay only for a while. And making room. Do you know room for the cakes from alcohol? Yeah, it's very delicious when we have cakes with room. So let's check. So in Neo-Roman times, there were 7 rulers. There are 7 rulers. Yeah. Not were, yeah. There are 7 rulers. The colonial empires during the post-Ottoman period or after 1924, which still had very large colonies or far outside their territory, were British, Dutch, Portuguese, Italian, French, Danish, United States, Russia, and China. So it's not 7, but let's go to United Nations. The 5 countries that have veto rights are US, Russia, China.
Something wrong with my, okay. Russia, China, France, and United Kingdom. You see these 5 countries or 5 nations, their colonies still happen now, but they experience decolonization. For example, Jamaica, they want to be free from British. Australia too. Uyghur, they ask freedom from China, and so on. Yeah. And even they have this integration. You see, Russia is going to split. And then we have the prophecy about one king is still alive and well. Perhaps that is a neo-Roman now within the European Union and its allies. So you see how powerful this European Union today, perhaps. The other one is yet to come and will come soon. He is the ruler who will oppose Imam Al-Mahdi after the 4 coming out from their occultation. So who is he or who is her? I don't know. The 12 is Earth citizens who are not recorded in the book of life, not according to the foundation of the world. These are those who were allowed to be reborn or return to humanity, but fail to fulfill their bay'ah, their allegiance. Or those who return to the life without bay'ah, they were given grace, but also failed to seize the opportunity. Who is the foundation of the world? They are the Sadiqs, the imamah, or the fruits of the tree of life. Yeah. Number 13, the beast that was and that is not now is the 8th. Raja yang ke-8. To pause. So the beloved and I added the word to pause. But he is also one of the 7 kings, which is going to perdition. It is said so because the nerves of the rulers of the Neo-Roman period were also Babylonian, and most evident in one of the 7 rulers. Ini agak bingung ya. Jadi walaupun kita ini sekarang ada di zamannya Roma, tetapi nafsnya itu banyak Babilonia. Kan? Nah, he is doing pause because it takes place between the end of the 7th age and the beginning of the 8th age before the coming out of Imam Mahdi and Jesus Christ. This king is towards destruction, towards perdition, and not going to heaven according to the beloved and I. It means he will experience destruction in the end. And they will not present heaven on earth. Jadi dia tidak akan menghadirkan surga di dunia kita. Mungkin akan semakin banyak pengalaman seperti ketidakadilan, penderitaan, dan lain sebagainya di dalam masa di antara zaman ke-7 dan zaman ke-8 sebelum Imam Mahdi udah deket sama kita ya. Entah apa kita masih mengalami atau enggak, karena kan kita usianya sudah rata-rata di sini udah 30 tahun ke atas ya. Tuh kan. Apa ada yang 30 tahun ke bawah ya? Di sini nggak ada kan ya. The 14 is 10 horns are 10 kings who have not yet begun to reign. But for 1 hour, they will receive their power as kings, together with the beast. The 10 rulers at the coming out of the 4 great Mursid, they possess and manifested the Babylonian nerves. They will fight, deny, and violate every law of the Decalogue. They will blaspheme the pure Sharia through their laws and orders.
through their government. And the 15 is that these kings, they will agree to each other, and their strength and power they will give to the beast. Yeah. So these beasts have the nerves of Babylon. So you remember the characters of Babylon? I will repeat again. Taking benefits and exploitation of religion for the sake of power, with the expansion through the military and politics. And the symbol is lion. But in Revelation, the symbol is Nahash, or the old serpent. Yeah, as in the story of Garden, the Eden story. Yeah. Let's go to the next. I think it is not the 15, yeah, the 16, yeah. So it is actually 16, yeah, because we already talked about 15. The 16 is they will fight against the Lamb, but the Lamb will defeat them, for he is the Lord of lords and Kings of kings. The beloved and I said that they are infallible. So those who are with him will also win. They will be with the sword, who are called, who have been chosen, and they are the ones who are faithful. Let's check the explanation of this, yeah. So, as you have learned, Arnion, or the lamb, is a symbol of Imamah, or Ahlul Bait. This is a symbol of the movement under the guidance of the tree of life. Arnion as Imam, and our guardians are Kutubs, an Imam among all other peers and leaders. The main icon is Imam Ali, of course. So every companion, every huri, every hawari of the lamb will win. Those who will have the sword of Zulfikar, yeah. The symbol is Zulfikar. So remember when I said previously, when there is a symbol of a sword, it always means transmission, especially in books like Torah, Zabur, Gospel, and the Quran. And actually, everyone who become this companion, they have been chosen. But even though they have been chosen, that is not enough. They must be faithful, or istiqomah, must be consistent. Yeah. So perhaps those who join our sohbet today, we are already called. So, but this is not enough. We have to be faithful. In Daniel 7, verse 27, that usually read by Agung, you will heard the name Al-Yonim. Al-Yonim is from the word Elyon. Elyon. This is from the same root with the name Ali. So Al-Yonim is also the same symbol with this Arnion. It's the follower of Imam Ali, or the follower of Ali. Yeah. Now the 17, because I have trouble with numbers now. So 16 means 17 here, yeah. All the waters were where the hallowed seats are nations and multitudes and people and language. So as we have learned in the previous sohbet, the waters are the sign of also the diaspora of all the Bani Israel. You see that now all children of Israel,
have been everywhere, and the people surrounding them now has been exposed and influenced by Sinaiism, by Abrahamic faith. Yeah, I don't use the term Abrahamic faith, I use the term Sinai because I want to focus on the story of Sinai. And why I said so like that? Now we see that nearly 5 billion people on earth are Christian, Muslim, Jews, and Baha'is. And we also see atheists and agnostics who actually they come from Christianity, from Islam, from Judaism. And also if you see other religions that they call it syncretic religion or New Age movement, they have elements of this Sinaiism. Yeah. Not to mention the influence the United States and the United Kingdom superpowers, as well as Russia, to our world today. US, UK, Russia, they brought Roman values into their Europe, into our world. They bring this European culture and worldview. Everyone now, for example, we wear jeans, we wear skirts. Yeah, we don't wear kebaya every day anymore. We only wear kebaya occasionally kan. Gitu, kita nggak pakai kebaya lagi cewek-cewek kan. Seperti dulu kita sudah pakai baju orang barat semua kan sekarang. Saya juga misalnya. As for the influence of the Chinese superpower, it brought the influence of the Turk Mongol culture and worldview, which had existed in the Ottomans and over to the Abbasids. We see Ming or Yuan, they have this mix from this Turk Mongol culture. We go to the 18 now. The 10 horns that you saw and the beast will hate the dawn of the harlot, and they will make her desolate and naked, and they will eat her flesh and burn her with fire. The explanation is like this. When the rulers of the soul of the Roman superpower rise like the dawn, like before the morning, illuminating the world, then the 10 kings in or with the Babylonian now will hate the harlot. What we can see today is the efforts and struggle of many activists in humanism in the current Neo-Roman era. As a result, because we have sincere activists, yeah, who work hard against all this, the rulers, I don't know how to say that, this the ruler uncovered the Neo-Roman hijab, so they were naked. And then the Neo-Roman soul felt empty. The rulers will eat away at this Neo-Roman and create hell with it. So you see that in our world today, karma is like the consequence is like much more faster. Especially you see in Indonesia, yeah, like maybe the case of Sambo, the police of Sambo, his evil or his crime is unfailing so fast, right? Because in last few years, Sambo seems a very good police. Now he seems like not a good police. Also, others leaders in our country, they seem religious, they seem nice, but they are corrupt, for example. So this is what happened. Also, we feel empty. So many people in our world today feel empty. Many people wanted to do suicide. They want to end their lives. They feel emptiness in this world today. So this is the psychology of the Roman era, the Neo-Roman era. The
that happens like hijabnya kebuka terus kebuka ya, unfailing. Every wickedness, every evil unfailing, every oppression unfailing, other things. So kita akan semakin mudah melihat kejahatan ketika dia semakin keras gitu kan, semakin kejam. And then the 19th symbol, for God has enlightened their heart to do his will with one accord and to give their reign to the beast so that it may live until all the words of God have been fulfilled. So this is the explanation. This sign means the divine plan of God given opportunity from the end of the 7th age to the beginning of the 8th age, before the coming out of Jesus Christ and Imam Mahdi. The rulers are directed to carry out the will of this design. So we have to read this as that these rulers, they are tested or challenged, and the world government will be directed to the Babylonian nafs so that the 10 rulers will emerge, and then they will give themselves to the Babylonian nafs. So then this Babylonian nafs will rise and live in the Neo-Roman era. So when the 4 great Mushib come out of their occultation, you will see, or we will see, this Babylonian nafs already rise. Jadi penjelasannya adalah pemimpin-pemimpin kita saat ini semuanya termasuk di Indonesia saat ini sebetulnya, kalau menurut yang saya pahami dari kitab Wahyu adalah telah sedang diuji, sedang ditantang, apakah akan menjadi bagian dari yang akan mengeluarkan nafs Babilonia atau yang tidak, gitu kan? Itu kita lihat. Apakah Indonesia akan ikut ke dalam di antara raja-raja ini, gitu kan? Antara 10 raja-raja ini. Bu Ade, bisa sih, insya Allah kalau kita masih hidup ya pada masa itu. Okay. I think this is the last symbol. The woman you see drilling is the great city that rules over the kings of the earth under her slavery. So this is very funny. When I read the word drilling in the Beloved and I, it means ngebor in Indonesia. My imagination is about Inul. I don't know what Inul. So Sister Anna Maria and Hart in Indonesia, we have a very famous dangdut singer. Her name is Inul. Inul is her famous name. She is actually a very devoted Muslim, yeah. And she has a unique dance, and the unique dance called drilling dance. So when the word drill came out in the text, I suddenly remember Inul. Jadi waktu saya kok ngebor, jadi ingatan saya tentang ngebor Inul gitu kan. So I don't know. This imagination is funny to me. So the city symbolism always refers to ideology, religion, movement, or government. Like Jerusalem is something about all this. Here is a manifestation of the Roman nafs who rules Sinai today and later in the 8th age. And it is described as drilling by the Beloved and I, just like mining and just like industrialization is in our own day. Ya, anggaplah Inul ngebor itu seperti ngebor pertambangan, pengeboran industri gitu kan. So mining and industrialization, including through digital media and engineering in artificial intelligence, yeah, they are all now enslave the government of the Sinai people. So
kita itu sekarang bagaikan dibor oleh industri, termasuk setiap hari harus bikin konten untuk supaya jualan kita laku gitu misalnya. Seperti itu kan, kita seperti itu sekarang. Kalau enggak ya kita nggak dapat apa-apa. Ya. So, sebagai penutup, there is a text. Here is the mind with understanding. This sentence appeared in the ninth verse before Jesus Christ explained the symbolism of the seven faiths and so on, regarding the secret of the woman and the beast. The beloved and I uses the present tense between here and the mind. So this is what I want to understand. Why? The mind here is the mind that struggles with ideas. In Islamic philosophy, it is akal which cultivates, which struggle with huduri knowledge and usuli knowledge. While in Kabbalah, that I read, it is named by the art knowledge, which awakens the faculty of feeling. So I use the 4 faculties according to Carl Jung: thinking, feeling, intuition, and sensation. Meanwhile, understanding is binah in Kabbalah. While in Islamic philosophy, it is named specifically as usuli processing. What is usuli? Usuli is knowledge with medium, like through reading, through inspiration, through what we have been taught from small and school and etc. But huduri is the immediate experience, and that experience we have the knowledge. Like, for example, when I give birth to my children, then the experience is when I do the labor, that is the huduri. So the explanation is like this. At the psychological level, bina is understanding through deductive reasoning from one idea to one idea, while hokmah, wisdom, or sophia is understanding through huduri, knowledge without intermediaries, neither through inspiration nor thought. Ya. Ini kalau belum paham bisa ditanya nanti di sorbet. Ini memang agak filsafat banget ya. So Jesus Christ encouraged John to empower the mind, and the beloved and I, by using is in the present tense, emphasizes this empowerment in the present tense in understanding the symbols, the signs for this age that we are experiencing now, that are revealed in Revelation 17. So, I paraphrase the beloved and I commentary: extreme capitalism, which is up to the meaning of civilization that began when the Babylonian superpower rose in the Umayyad Empire and was worshipped by Western civilization, will only be given a short time to suppress it. So don't worry if the Roman era lasted 7 centuries, I think 7 centuries or 8 centuries, then the Neo-Roman would not have lasted that long, especially during the Babylonian Nights also. Babylonian also lasted for so many centuries. So I hope our era, Neo-Roman era, also not as long as that Babylonian, yeah. However, Revelation 17 explains the nerves of the superpowers who are greedy and arrogant become a plague and destroy humanity and all life on earth. Because this is happening right now and we are experiencing it, so be aware, alert, and conscious, waspada.
eling lan waspada. Sudah masuk, so that is the end of our sohbet, my lecture tonight. So we can have sohbet. Thank you very much. Silakan bagi yang ingin bertanya bisa langsung mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Monggo yang mau tanya. Biasanya Mas Adi ini lagi kemana nih? Sudah di rumah, Mbak. Sudah di Oh. rumah. Di rumah udah cepet-cepet. Bukan tanya sih, Mbak. Jadi cuma memperjelas saja. Jadi sebenarnya semua sudah ada ininya, Mbak ya. Sudah ada apa namanya? Ramalannya ya. Ya, Ramalan ternyata sudah ada ada. namanya. Dan itu ada hubungannya nggak sih, Mbak, sama kelihatannya kan masyarakatnya sekarang sakit ya, kayak sakit lah masyarakat sekarang. Mhm. Apalagi kalau lihat di sosial media kan sekarang lebih jelas ekspresi orang tuh, dari mulai yang orang bunuh orang bukannya dikecam pembunuhannya tapi dibenarkan karena mungkin udah capek juga kali dia lihat orang dibully. Terus tadi saya lihat baca postingannya Mbak Gayatri di Izra Indonesia. Itu artis cerai digebukin. Saya kakaknya sih kenal sih. Oh, itu bukan saya nulis, itu kalau Oh, itu dari ini ya. orang Tapi maksudnya lain, gini, akun yang lain. sebenarnya yang komentar saya yakin nggak banyak yang kenal ya secara pribadi. Tapi kalau ngelihat komentarnya saya jadi ngeri loh, Mbak. Jadi sekarang ini kok kelihatannya banyak orang sakit yang kalau lihat orang susah itu malah seneng ya. Apa itu termasuk ramalan atau bagian dari itu tadi, Mbak, apa namanya, neo-imperialis itu? Masyarakatnya jadi neo-romannya jadi seperti itu gitu loh. Masyarakatnya kalau lihat sesuatu yang, kalau dulu kita lihat orang susah kan, wah ini susah ya, apalagi kita nggak kenal ya. Kalau kita kenal mungkin kita tahu masalahnya ya kita itu pun kita menjaga lah komentar-komentar yang agak aneh. Kalau sekarang saya lihat kok ada yang komentar salah milih Tuhan, dia nggak bisa bedain Tuhan sama agama. Itu ada di teman saya juga tuh kayaknya di Facebook tuh, pesan semesta apa. Maksud saya ini bedain spiritualis yang bener sama masyarakat yang ini udah campur aduk. Kayaknya orang seneng gitu loh kalau lihat yang sesuatu yang cacat tuh bukannya apa ya, bukannya paling enggak supaya semua bisa jadi contoh untuk yang lebih baik, tapi malah jadi bahan celaan gitu. Apa itu udah ada, Mbak, di ramalannya juga ya? Terima kasih. Terima kasih. Ya, jadi kitab Wahyu ini memang adalah ramalan, tapi ramalan itu jangan dipahami sebagai kayak Gayatri itu diramalkan besok akan menjadi presiden Indonesia. Wah, anak cantik gitu kan. Iya. Kesinian gitu kan, anak cantik gitu kan. Bukan seperti itu, tapi desain. Jadi yang diramalkan akan ada perempuan cantik menjadi presiden, saya seperti itu, ya kan? Perempuan cantik kan banyak gitu kan, nggak mesti Gayatri, nggak mesti Mbak Wahyuni, gitu kan misalnya. Itu ada polanya, ada desain gitu. Dan dengan adanya pola itu kemudian adalah muncul juga motif-motifnya, ya kan, patterns-nya kan, motif. Nah, seperti yang disampaikan oleh Mas Adi tadi itu adalah bagian dari motif yang menggambarkan dari desain itu. Motifnya adalah orang ada yang menjadi semakin mudah melampiaskan negativitasnya, kebenciannya, gitu kan. Ada juga motif orang menjadi semakin hampa di dalam era saat ini. Lebih mudah untuk ingin, zaman dulu gini, kalau saya membaca tulisannya Sosro Kartono pada masa dia hidup, dia mengatakan kalau kamu nggak berani hidup, kamu mendingan mati aja. Kalau di zamannya Kartono dulu itu karena orang banyak takut mati. Dan sekarang orang banyak yang mati, banyak bunuh diri. Kalau saya baca tulisannya, saya bacakan itu kepada orang-orang yang sedang mengalami gangguan jiwa saat ini, nggak bisa seperti itu, nggak bisa menggunakan konteksnya Sosro Kartono pada masa itu, ya nggak sih? Ya kan? Nah, seperti itu. Kemudian
Motif yang lain misalnya adalah orang mengalami eskapisme atau pelarian dari kehampaan itu mengikuti spiritualitas atau keagamaan yang bersifat kultus. Ya, kita pernah bahas gitu kan. Jadinya mereka semakin dieksploitasi gitu kan, entah itu keuangan mereka, entah seks atau kesenangan gitu kan, entah mungkin untuk jabatan atau kekayaan dan lain sebagainya. Karena itu ada gabungan yang sangat sangat akrab antara nafs Babilonia dengan nafs Romawi. Kan tadi nafs Romawi itu dia apa? Nafs Romawi tadi dia ingin satu tatanan dunia gitu kan. Nah, kemudian nafs Babilonia dia ingin menggunakan agama. Agama itu kan keyakinan. Bukan hanya sesuatu yang bersifat seperti Islam atau Kristen atau Buddha yang established, tapi keyakinan itu kan ateisme itu juga suatu keyakinan, agnostikisme juga suatu keyakinan, komunisme ya kan, atau kapitalisme itu juga suatu keyakinan. Kita yakin bahwa yang betul adalah semua orang bisa sejahtera, itu suatu keyakinan ya nggak sih? Iya kan, orang komunis di sana di Korea Utara yakin yang terbaik itu adalah hidup bersama-sama seperti kami saat ini, semua diatur oleh negara. Itu keyakinannya orang Korea Utara kan. Mereka juga menyembah itu, memuja-muja kan sama presidennya mereka, Kim Jong Un itu kan, dipuja kan, agamanya itu kan, seperti itu. Itu jadi kemudian dan itu membawa Romawi itu kan satu perkembangan dari Yunani. Yunani tadi kan dia ada punya nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu dia meramalkan bahwa dunia itu misalnya akan seperti ini. Termasuk yang bilang bahwa nanti kita bisa sampai ke Mars, kita bisa sampai ke planet galaksi Sombrero gitu misalnya. Ada loh galaksi namanya Sombrero kayak topi itu loh. Iya. Jadi apakah iya kita perlu banget gitu sampai jauh-jauh ke galaksi sana gitu, sedangkan di dunia kita udah rusak hari ini. Kok kayaknya kita kayak meninggalkan sampah di bumi, nggak bertanggung jawab banget gitu kan. Ntar kesana ngerusak lagi, aduh. Iya kan? Iya. Apakah iya seperti itu gitu kan? Ya, itu bisa jadi itu nabi palsunya, karena kita dan kemudian nabi palsu juga gini, kita seperti sebelumnya kalau di zamannya zamannya yang industri itu diciptakan bukan untuk manusia, tapi manusia dibuat untuk industri, ya kan? Kita merasa nggak sih? Iya. Kita bukan sedang bikin konten untuk manusia, tapi manusia itu dijadikan konten sekarang yang eksploitasi sebagai konten gitu kan. Seharusnya kan kita bisa bikin konten misalnya cara mengobati orang, itu kan untuk manusia. Kita kemudian sebaliknya gitu kan sekarang gitu kan. udah makin padat gitu yang kita alami. Halo? Iya, betul. Ya, suara saya kayaknya hilang tadi. Masih terdengar. Jelas kok. Oke. Iya gitu Mas Adi, bener banget. Jadi motif itu, salah satu motif mungkin. Ya. Ini Mbah Wigianto akan bertanya. Oh ya, monggo silakan Mbah. Ya, ini meneruskan Mas Adi tadi ya, memang kita ini sudah mungkin memasuki bangkitnya Babilonia mungkin ya. Era Babilonia mungkin sudah bangkit di zaman ini. Ya, kalau saya lihat atau baca mengetahui dari berita-berita dunia, setelah COVID ini sudah beberapa negara sudah menjadi pasiennya IMF, bahkan banyak yang mengantri menjadi pasiennya IMF. Ya mungkin kita patut syukurilah Indonesia ini masih tenang-tenang, aman-aman saja, tapi ya patut eling dan waspada teman-teman semuanya. Kita hidup di negara ini masih aman lah, masih aman. Tapi kalau kita lihat di negara lain banyak yang yang sampai polisi dibakar hidup-hidup Itu yang kedua, saya ingin tanya tentang hikmah.
Berarti manusia itu sudah memiliki kearifan sendiri sejak lahir, walaupun dia nggak ikut agama ini dan itu. Itu ya saya kalau melihat itu tadi ya. Berarti setiap manusia itu memiliki kearifan atau hikmah sendiri tanpa diajari atau dikasih tahu orang, sebetulnya sudah bawaan dari lahir ada itu. Kalau memang dia bijaksana ya bijaksana, gitu kan ya. Ya, jadi terima kasih. Jadi kalau kita meyakini bahwa ada manusia yang sudah terlahir berkali-kali atau dia hanya lahir kembali tapi nggak sebanyak yang lain gitu ya. Tentu saja ada yang sudah terlahir dengan satu kemampuan untuk tinggal dia tumbuh besar, nanti dengan pengalaman-pengalaman itu dia tinggal seperti aplikasi yang dibuka ya, karena sudah terinstal di dalam dirinya, jadi tinggal di on aja. Ini seperti itu ya. Jadi seperti itu. Jadi itu makanya perlu yang namanya huduri. Huduri itu kalau di dalam filsafat Islam itu adalah pengetahuan tanpa perantara. Jadi misalnya seperti tadi saya contohkan, kalau saya melahirkan, saat saya melahirkan itulah saya memperoleh pengetahuan, hikmah, kearifan tentang apa itu melahirkan. Tetapi ketika saya ceritakan kepada Mbah Widianto, saya cerita kepada Herman, saya cerita kepada Agung, kepada Mas Adi yang laki-laki terutama, bahkan kepada Mbak Wahyuni yang mungkin sudah pernah melahirkan juga, mungkin atau tidak tahu ya saya, itu sudah melalui perantara dan itu sudah usuli, sudah melalui kata-kata mungkin, sudah pakai ekspresi gitu kan. Nah, itu beda. Jadi itu yang disebut sebagai da'at. Terus kemudian setelah diterima pengetahuan itu, kita menggumulinya, oh ternyata melahirkan itu kalau katanya Gayatri itu seperti ini. Tapi kok kata istri saya seperti ini, oh jadi mungkin melahirkan itu ada macam-macam gitu kan. Pasti kan pengalaman melahirkan istrinya Mas Adi dengan pengalaman melahirkan saya pasti ada bedanya juga. Dan hudurinya itu hanya pas saya melahirkan, kalau udah selesai saat itu, saya juga udah mungkin udah kehilangan gitu kan. Yang 100% huduri itu udah kehilangan, tapi saya hanya bisa menyampaikan yang usuli itu kepada yang lain. Bahkan ketika saya sampaikan menulis itu gitu kan, itu sudah usuli. Dan kalau orang yang sudah terlahir berkali-kali karena dia sudah diinstal oleh begitu banyak pengalaman sebelumnya, ketika ada pengalaman yang sama, ya kan, atau mirip-mirip, ya udah tinggal on gitu, jadi dia langsung tersadarkan. Atau kalau dia terhijabi gitu kan oleh hawa nafsu dia, itulah yang akan membuat dia jatuh dan dia harus mengulangi pengalaman itu sampai dia istilahnya berhasil. Atau memang dia seperti yang dikatakan di dalam teks itu, dia tidak tercatat dalam kitab kehidupan karena dia udah dikasih kesempatan kok, ya kan? Tapi kok dia malah nggak menggunakan kesempatan itu, ya akhirnya nggak tercatat dalam kitab kehidupan. Maksudnya tidak tercatat dalam kitab kehidupan itu begini. Kalau orang jahat, apakah iya kita akan biarkan dia hidup lagi? Atau maksudnya kalau dia bukan oknum ya, tapi nafsu kejahatannya itu, gitu kan? Kita kan nggak akan mau kan? Kita pasti akan ingin orang yang melakukan kejahatan itu masuk penjara, jangan dia sampai mengganggu ketertiban lagi, gitu kan? Itulah makna dari neraka, itulah makna dari hukuman. Bukan membuat orang jerah, tapi mengasingkan orang itu supaya orang itu tidak berbuat kejahatan lagi, supaya orang itu tidak berbuat zalim lagi, tidak mengganggu masyarakat lagi, gitu kan? Terserah dia mau keluar itu jerah atau enggak, tapi kalau dia buat lagi, dia masuk lagi karena mengganggu, gitu kan? Begitu juga dengan konsep keadilan ilahi ini, kalau dia itu udah dikasih kesempatan bolak-balik jadi apa namanya residivis ya istilahnya, residivis gitu bolak-balik gitu kan? Ternyata dia mungkin psikopat atau apa, ya mau nggak mau lah, lebih baik dia
berakhir saja, karena dia kalau setelah dikeluarkan masyarakat, dia akan mengganggu masyarakat. Kalau dia di dalam penjara, apakah itu tidak membuat beban biaya negara misalnya, ya kan? Uang buat dia bisa buat misalnya buat orang lebih membutuhkan, misalnya seperti itu. Coba kita renungkan hal-hal seperti itu ya. Kalau kita terus, itulah kalau kita pahami neraka itu kitab kehidupan dan yang mati, maksudnya seperti itu. Ya nggak mungkin kan kita akan biarkan orang yang berbuat kejahatan itu terus-menerus melakukan kejahatannya. Itu aja simpelnya seperti itu. Jadi bukan neraka dalam pengertian orang yang nggak sholat, nggak itu puasa, yang makan babi misalnya. Tapi ya cuma itu doang gitu kan. Mungkin seperti itu. Sangat. Kenapa Mbak? Halo Mbak? Sangat apa Mbak? Nggak kedengeran Sangat Mbak? sangat paham. Ya. Mengerti, iya. Iya, Mengerti. terima kasih Mbak. Ya, ada lagi mungkin? Halo? Udah? Halo Rahmat, apa kabar? Sudah tidak ada Tumben bisa lagi ikut. nih. Oh, nggak ada, tadi ada. Ini ya, oh. Nggak ada videonya dia. Iya, dia nggak pakai video. Oh, ya. Ada lagi mungkin? Atau mau kita tutup karena sudah malam? Karena kita mulai sholat ya. Bagaimana? Mas Adi? Herman? Oh iya Mbak, nyimak dulu. Oke. Ada lagi? Lagi Mbak, Iya boleh. Fenomena yang terakhir ini kan lebih banyak juga kayak yang kemarin kita sempat bahas, modelnya Pak Akbar Mantanjung itu, terus ada siapa tuh Insinyur ITB, siapalah, saya dua-duanya udah di blacklist. Bukan di blacklist. Nur Setio ya? Itu saya dibilang kadrun, saya jelasin karena saya nggak mau, waktu itu pembahasan apa ya, nggak mau dukung Amerika saya. Saya netral sifatnya, terus buat dia salah, udahlah terserah. Nah, itu fenomena kayak gitu sebenarnya apa ada juga profesinya Mbak? Ataupun gini, hal itu pasti terjadi karena akibat dari neo-Islam, maksudnya gitu? Iya, betul. Itu kan kita bahas kemarin yang 3 minggu lalu yang kita bahas tentang Islam. Ya itu Sama efek kayak dari neo-Islam. Jadi paradoksnya ada satu lagi Mbak, saya lupa. Jadi ada, kalau nggak salah Gus Muafik ya. Dia itu, saya dengerin ceramahnya, lupa saya 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, dia bilang ada satu gerakan, seperti yang gerakan ini memusuhi, jadi di seluruh dunia itu katanya hanya Ahlul Bait itu hanya diterima di Indonesia. Jadi selain di Indonesia tuh Ahlul Bait tuh diburu-buru dulu. Maksudnya apa ya? Kalau mau pakai bahasa dirundung bisa sampai dirundung sampai dibunuh lah. Nah, di Indonesia menurut dia ini lagi ada gerakan yang membenturkan antara penduduk asli, anggap aja begitulah, penduduk yang dianggap asli lah. Meskipun asli sendiri saya juga nggak ngerti apa ya definisinya asli itu seperti apa, saya nggak ngerti juga. Buat dia penduduk yang menganggap mereka asli dengan pendatang yang beretnis ada Arabnya, meskipun yang nggak tahu juga ya, kalau dicek secara DNA belum tentu juga ada orang yang asli kan. Nah itu dia bilang ada ininya Mbak, ada gerakan yang terlihat seperti itu yang arahnya adalah ujung-ujungnya Habib ini di apa ya, terusir lah istilahnya begitu mungkin ya kasarnya ya. Mbak Gayatri, menurut Mbak Gayatri gimana ya kalau kayak gitu Mbak? Ya, kebetulan saya juga mengikuti masalah perhabiban dan perkaitan ini sejak 2011 ya, pokoknya saya sejak kuliah di ICAS ya. Jadi saya sudah melihat pertama kebencian terhadap Syiah meningkat sejak tahun 2001 sejak 9/11.
kemudian terhadap Ahmadiyah, kemudian masalah perhabiban ini. Jadi di dalam lingkungan para habib itu sendiri juga ada mereka yang terlibat di dalam memecahkan di antara mereka sendiri. Jadi ada yang memang, saya pernah ikut grup-grupnya mereka yang memang benar-benar membenci dalam tanda kutip pribumi. Jadi kita harus, jadi semua ini efek juga dari post kolonial. Sejak masa setelah penjajahan, kita ini memiliki gap dengan sejarah kita. Orang-orang yang disebut Arab dalam konteks saat ini, misalnya seperti Habib Asmi Abi Alatas itu ya, dia adalah generasi yang datang pada abad 19 ke sini, 1920. Ya. Padahal sebelum itu sudah ada yang Habib-Habib, Said-Said yang datang sebelum itu. Dan itu sejak abad 7 Masehi. Kan kita pernah bahas ketika saya membahas orang Kajang, saya membahas mengenai orang Watu Telu. Terus siapa ya? Rahmat. Oh? Kok ada dua? Ya, dia masuk supaya biar bisa videonya kelihatan mungkin. Oh, ya. Jadi begitu. Jadi ada gap seperti itu. Dan kemudian nasionalisme ini kan berkembang menjadi satu yang bersifat juga kadang akhirnya jadinya tribal gitu loh. Bukan lagi nasionalisme yang benar-benar mempersatukan gitu kan. Apa sih yang namanya Indonesia asli? Padahal gini, misalnya baju-baju tradisional kita kayak baju kebaya, baju bodo, baju dayak. Sebelumnya, sebelum masa kolonial itu abad 19, nggak ada itu istilah baju adat. Ini kata-kata orang sejarawan sendiri yang di Singapura, itu bukan kata saya. Waktu saya nonton, iya ya betul juga. Karena orang kita dulu itu ya pakai baju aja untuk bekerja misalnya kan, untuk kenyamanan, untuk supaya terlihat sebagai kastanya apa. Dia tidak ini loh baju bangsa Jawa gitu, nggak ada. Bangsa Jawa itu apa pada masa Majapahit? Nggak ada, belum ada. Loh, serius. Betul. Sebelum abad 18 atau bahkan pada masa abad 16, yang namanya Jawa, Nusantara, Melayu, Sunda itu sinonim. Misalnya, kalau orang Eropa itu mau atau orang Yahudi itu mau ngambil rempah-rempah di kita, bisa mereka, ya kita pergi ke Sunda, oh kita pergi ke India, kita pergi ke Nusantara, kita pergi ke Melayu, kita kerja wilayah yang sama gitu loh. Gitu. Jadi kayak kita nyebut gue mau ke Condet, gue mau ke ITC, kan wilayahnya mirip-mirip kan, itu kan ITC sama Condet itu kan ya nggak pernah tahu Jakarta, Cililitan itu ya gitu ya, atau Pasar Rebo gitu kan, itu kan deket-deket gitu kan, satu wilayah gitu kan, sama-sama masih Jakarta Timur gitu kan. Itu begitu. Jadi belum ada konsep seperti itu. Dan itu saya setuju dengan Wisnu Muafik bahwa justru para Habib, para Sayyid sejak zaman Rasulullah pun pergi menyelamatkan dirinya kemana? Kalau nggak ke India, ke Nusantara. Jadi tempat yang paling aman dari sejak dulu adalah India dan Nusantara. Jadi makanya sebetulnya banyak ditemukan Habib-Habib itu di India, dan maksudnya India itu bukan India aja, Pakistan dan sebagainya, kemudian di Nusantara itu. Dan kita kehilangan satu pemahaman atau pengetahuan sejarah ini bahwa kita itu berasal dari berbagai kebangsaan itu. Dan bahkan ini ada masalah juga, misalnya karena penjajahan itu yang menyebabkan ada 3 kelas kan. Satu orang-orang Eropa, kedua ada orang-orang Asia Timur yang termasuk orang-orang Asia. Jadi kasta kedua itu orang Cina, orang Arab. Akhirnya mereka membentuk satu komunitas sendiri. Kemudian kasta kedua orang Indo, Mbak. Orang Indo, Indo ya.
Iya, Indo. Kedua, ketiga ya baru ya Asia ya. Yang keempat ini pribumi misalnya. Pribumi pun dibagi dua, yang saya Raden Ajeng gitu. Doro, Ajeng iya. gitu. Iya, Doro sama Yani. rakyat jelata ya. Ya gitu kan, sama rakyat jelata itu ada lagi gitu kan. Nah, inilah yang juga menimbulkan misalnya orang-orang Arab itu juga punya kumpulan yang juga akhirnya timbul ada satu masa mereka lebih tinggi daripada yang lain, Superior, superior juga dengan adanya pengasapan itu gitu kan. Jadi pokoknya kalau yang namanya Habib atau Said itu harus dari garis laki-laki. Oke, itu kan sukunya kalian. Emangnya Rasulullah itu sukunya sekarang sama dengan suku yang itu? Belum tentu. Dan yang dimaksud dengan nasab Ahlul Bait, apakah Ahlul Bait dalam genealogi itu yang saya pelajari dari The Belief and I, antara nasab genealogis yang biologis dengan nasab genealogis yang ideologi itu beda gitu kan. Itu saya tegaskan berkali-kali, bahkan di dalam Al-Quran itu kan juga jelas. Kamu anaknya Nabi Nuh sekalipun, kalau kamu itu tidak percaya kan akhirnya kamu tenggelam. Itu kan diceritakan di dalam Al-Quran gitu kan. Bukan kata saya, itu berarti artinya nggak penting lo nasab lo itu mau dijelaskan panjang-panjang secara biologis siapa. Yang penting adalah justru adalah itu tadi transmisi. Kalau saya udah punya nasab saya secara ideologi, misalnya saya punya nasab dari Ali Haidar, kemudian dari Hawa, Ismail, itu pun saya harus benar-benar merawat supaya bisa dilanjutkan transmisi itu kan, gitu kan, untuk kebaikan, bukan untuk gaya-gayaan gitu, bukan untuk tantang-petenteng gitu. Bahwa ini loh saya ini keturunannya Ali Haidar secara ideologis gitu kan. Kayak sekarang tuh saya keturunan Marhaen misalnya, atau saya keturunan gitulah gitu kan, itu gitu kan. Begitu Mas. Jadi saya setuju lah ya dengan itu. Jadi memang kita sudah merasakan itu karena salah satu Arab itu kan juga simbol dari Islam. Jadi ada itu motif dari neo-Romawi sekarang ini ya, juga karena adanya neo-Islam yang semakin menjadi-jadi, maka seperti pepatah Melayu mengatakan, ya kan, nila setitik rusak susuk sebelanga gitu kan. Iya nggak? Iya. Bagaimana orang seperti Habib Azmi yang dia itu berusaha untuk berbuat baik misalnya, ya tetap akan bisa, lo kan Arab, lo kan Tajun gitu kan, udah mukanya Arab, udah ada marjahnya belakang. Iya, bisa. Tapi saya juga Arab loh Mbak, marga saya Tarmum, bener. Iya. Begitu. Oh iya bener Mbak. Itu saya baru tahu umur 35. Arab iya. Marganya apa? Tarmum beneran iya. Saya cari di Google Mbak. Oh ada Arab Yaman, ternyata marganya Tarmum. Sialan. Oh. Jadi saya nyala Arab kena juga. Lu juga Arab meskipun cuma 1/4 ya. Iya. Ya. Kalau yang pasti sih, kalau raja-raja yang ada, kalau saya ya mungkin secara metafisika lebih kepada itu ya, saya tahunya ya bahwa raja-raja dari Pajang itu ada keturunan dari Arab, karena itu kalau saya silsilahnya, wah ini mah pasti ada raja-raja Arabnya gitu kan. Tapi kalau misalnya raja-raja Nusantara yang lain, Melayu selalu mengklaim ada Arabnya. Terutama kalau yang di Pontianak itu pasti itu si Al-Qadri itu namanya juga udah Al-Qadri gitu kan. Kandangan kalau kakek saya Kandangan Mbak. Kandangan Kalimantan Selatan. Oh, Kandangan ya. Orang nggak tahu tuh kalau Kandangan. Arab Kandangan nih. Iya. Iya, jadi begitu. Ini parah sih emang sih saya lihat. Maksudnya ya terutama setelah ini ya, setelah 2000 berapa ya? Pemilihan pilkada DKI sama presiden itu tuh parah banget. Orang bisa nggak saling tegur gara-gara itu. Orang bisa di grup WhatsApp bisa orang ngambek, di Facebook aja saya bisa diambekin orang gara-gara saya ditanya
Mas milih apa? Belum tahu sih, paling milih Pak Jokowi. Kenapa? Ya saya seraknya Jokowi aja. Kalau lawannya Prabowo ya saya pilih Jokowi. Kalau lawannya Bu Mega ya saya pilih Prabowo gitu. Saya cair aja sebenarnya. Kan kita tetap mesti milih buat saya loh ya. Milih nggak milih kan kita dipilihin juga. Ya udahlah siapapun, pokoknya dari 2 atau 3 saya pilih 1 gitu loh. Itu aja saya diambekin Mbak sama temen sendiri. Saya bilang ini aduh ya udahlah, ini udah kacau nih, udah sakit nih, masyarakatnya udah banyak yang sakit nih, udahlah kita ketawa-ketawa aja lah. Dan yang saya rasakan juga kayak gitu, yang saya rasakan sekarang itu kalau nulis status di Facebook, kalau misalnya statusnya justru yang riang-riang, yang baik-baik, misalnya saya ingin memuji atau mengambil nilai berlebih, kayaknya tuh nggak laku tulisan itu. Tapi kalau saya misalnya nulisnya marah-marah, ngejelekin orang, saya mau ngejelekin Mas Adi nih, wah bisa 300 kali tuh yang baca. Siapa ini? Ada apa ini Mas Adi gitu kan? Tapi kalau saya ingin memuji-muji Adi gitu kan, atau menyampaikan pikiran-pikiran baik tentang Adi, ya udah deh, algoritma nggak akan suka gitu kan. Saya juga algoritmanya juga ada hubungan. Suka lihat cacatnya orang lain ya, heran saya. Iya, saya curiga itu juga, saya curiga gitu loh. Seneng banget gitu kalau ada sesuatu yang cacat, entah apapun lah itu kayaknya wah happy banget orang gitu loh. Happy bareng-bareng semuanya energinya buat bully. Itu saya bingung kadang-kadang. Iya, saya ngetes ya. Saya bereksperimen loh di Facebook. Itu saya sering entah saya pakai foto, itu saya semua eksperimen dengan segala cara. Misalnya saya ingin menyebarluaskan tentang hadis, tentang itu ya, hadis bahwa di surga itu lebih banyak perempuan yang tertindas. Itu kan hadis yang lebih baik daripada hadis yang di neraka lebih banyak perempuan gitu kan. Iya. Itu nggak laku. Tapi kalau saya misalnya akan Islam itu jelek karena ada hadis di neraka. Misalnya nabinya mengawini anak umur 6 tahun, wah laris Mbak pasti. Laris itu pasti. Laris pasti itu banyak yang mau tuh. Itu seperti itu. Jadi saya begitu ya kerasa juga gitu kan. Ya itulah salah satu motif dari Neo Roma ini, termasuk tadi saya bilang itu kan tadi digital itu tadi kan ngebor gitu. Tadi pokoknya saya baca ada bilang final itu kok kebayangnya Inul ngebor. Demi Allah saya pas baca itu, waduh ini karena kata-kata yang digunakan kan drilling gitu kan, ngebor. Itu kalau versi Inggrisnya twerking namanya Mbak. Itu biasanya orang kulit hitam tuh yang begitu twerking. Itu jogetnya bukan joget yang menurut beberapa orang sih bukan tari yang sopan, itu tari yang identiknya ke tempat tidur gitu. Aduh, kadang-kadang sensual, tapi yang begitu tuh iya laris, heran saya. Ya. Jadi kasihan kalau punya anak gitu, anak saya kan masih balita nih, 1 Mbak. Jadi kalau ngelihatnya kadang-kadang saya astaga, moga-moga umur gue panjang deh. Kasihan juga nanti kalau ngadepin kayak ginian sendiri ya. Polos-polos soalnya anaknya, aduh. Betul. Iya. Terima kasih Mbak. Iya, terima kasih juga Mas Adi. Saya yakin di sini semua yang berkumpul di sini ada keturunan Arab lah. Kalaupun tidak ya Arab maklum. Itu kalau saya baru Mbak. Bener. Apalagi pas Bapak meninggal kemarin. Bapak meninggal kan kita harus pasang itunya ya. Apa namanya? Nisannya itu kan. Adik saya nanya ke saya, Mas ini bener nama lengkapnya ini? Iya, binnya ini bener. Iya bener itu binnya. Nggak salah. Ya ampun beneran saya bilang. Kalau nggak percaya di cross check sama yang di Kalimantan. Di cross check memang bener kan. Jadi bapak saya sama tante saya adiknya itu meninggal cuman beda 7 hari Mbak. Soulmate, kayaknya soulmate. Nah cuman kan nggak ada yang pernah ingat kakek saya itu bentukannya kayak gimana. Dulu yang di Jakarta ini nggak pernah ada yang ingat. Cuman saya pernah punya fotonya, hilang gitu loh. Memang kalau ngelihat kakek saya udah lah Mbak, kakek saya tuh kulitnya kayak areng Mbak, kayak orang kulit hitam. Jadi kalau teman-teman saya yang bule bilang itu San Niga katanya. Jadi negro padang pasir katanya. Dia tanya dari mana sih asalmu katanya. Saya nggak tahu, saya baru tahu kalau dia orang Arab Yaman, saya bilang. Jadi kita pas tahu tuh miss juga gitu.
Mbak sudah Wijanto jangan-jangan ada juga ya, Mbak? Arapati kan? Itu Mbak Rita itu suaminya juga ada dari Yaman. Kalau lihat wajahnya, oh ya ada itu, pasti gitu kan, gitu aja. Ya karena pada zaman abad, kalau kita baca tulisannya buku yang ditulis oleh orang Belanda, saya lupa namanya, tapi diberi pengantar oleh Ismail Fajri Alatas, itu abad 19 itu memang banyak sekali migrasi dari Yaman, Hadramaut ke Nusantara, Hindia Belanda, karena Hindia Belanda itu saat itu sedang makmur. Jadi yang mengembangkan, nih, betul tahu ya, yang mengembangkan industri batik. Kalau nggak orang Cina, orang Arab. Jadi ada ceritanya, ada orang di dalam buku itu ada orang Arab yang dia punya 4 istri di Jawa, 4 istrinya ngebatik, gitu kan? Di perusahaan batik dia. Wah enak banget ya begitu ya. Iya. Itu cerita nyata gitu loh. Iya. Terus ada cerita tentang Habib yang dia 2 kali masuk penjara. Dan di situ di buku itu juga dijelaskan bedanya antara yang Sayyid secara garis laki paternal itu Sayyid dan yang Mas Said. Mas Said itu yang tidak bukan dianggap sebagai keturunannya Rasul, tapi bisa juga sebetulnya kan keturunan Rasul karena dia misalnya dari garis perempuan yang kita kan nggak tahu. Kalau Syarifah itu apa, Mbak? Syarifah itu perempuannya Sayyid. Oh. Tapi saya suka kalau ada orang-orang yang Said atau Habib yang sombong-sombong gitu, Syarifah. Jangan salah, saya Syarifah Jawa, bisa gituin aja. Ya karena kan mainnya pakai nasab, kita harus lawan juga. Kalau saya prinsipnya kalau orang itu menggunakan teks X, biasanya kita pakai teks X lagi untuk berdebat dengan dia. Kalau kita pakai teks Y, dia nggak akan terima, ngapain lu pakai yang Y gitu kan. Kalau saya ya orang lain sih terserah gitu kan. Mungkin seperti itu, Mas Adi. Iya. Terima kasih. Apa, Mbak? Itu para pendaku Nusantara Ultra Nusantara itu mungkin dia kan mungkin punya trauma dengan Neo Islam, jadi sampai memusuhi para Sayyid, terus seperti pengusung-pengusung adat dari Timur Tengah itu mungkin karena trauma yang diakibatkan waktu dia mengikuti Neo Islam, mungkin loh itu ya. Ya. Bisa jadi. Pertama begini. Iya, betul. Yang kalau mereka itu ex-Muslim, mereka memang trauma dan mengalami yang seperti yang saya sampaikan TSM itu, tes Menaken. Kedua, saya juga menemukan beberapa dari mereka adalah latar belakangnya Kristen. Jadi mungkin mereka juga trauma karena mereka mungkin mengalami diskriminasi sebagai orang Kristen. Kan. Kemudian tetapi sayangnya mereka ini tidak paham juga bahwa kebencian orang Muslim terhadap orang Kristen itu sebetulnya yang kalau di Indonesia itu bukan ansih karena teologi Kristen, itu baru-baru belakangan saja, tetapi ada satu trauma juga di Muslim pada zaman dulu yang merupakan trauma intergenerasi. Ketika Portugis datang, ketika Belanda datang. Oh, akibat penjajahan ya, Mbak ya? Iya. Itu kita bawa, kita ada di dalam DNA kita, ada di dalam memori kita. Kalau terpicu, tertrigger, bisa jadi meledak dan bisa jadi muncullah kebencian terhadap orang Kristen. Walaupun orang Kristennya sekarang sudah bukan orang bule itu lagi, gitu kan? Itu misalnya seperti itu. Dan seterusnya. Jadi yang disampaikan oleh Mbak itu benar, ada trauma itu dan trauma itu intergenerasi. Bisa turun ya, Mbak ya? Ada kan dalam memori, ya ada. Iya, betul. Oke. Sebetulnya gini, saya itu sekarang sedang belajar dan saya ingin sekali mempraktekkan ya. Ini saya sedang belajar, kemarin saya belajar tentang wisdom of trauma, kebijaksanaan trauma. Kemudian saya belajar tentang konstelasi sistemik. Yang mana ini dua-duanya ini berkaitan dengan trauma, yang kalau wisdom of trauma itu lebih kepada trauma intergenerasi yang
berusaha dipulihkan secara individual. Tapi kalau yang sistemik itu tadi, itu berusaha dipulihkan bersama-sama. Misalnya nanti kita satu grup itu 10 orang ini kita khusus untuk bagaimana sih kita bisa healing dari misalnya Mas Adi punya trauma bapaknya yang seperti itu. Saya punya trauma dengan ibu saya yang seperti ini. Mbah Wijanto mungkin punya trauma dengan mbahnya yang seperti ini. Agung juga punya trauma dengan bapaknya. Nah, kemudian menggunakan terapi yang digunakan oleh masyarakat adat dulu yang dikembangkan oleh Hellinger. Wah, itu keren tuh, Mbak. Keren tuh. Kalau mau kapan kita bisa mau, Mbak. melakukan itu, tapi khusus itu aja. Jadi bukan Semah dan Sobek ya. Jadi khusus mau itu gitu. Jadi kapan kita bisa jadwalkan nanti kalau Agung juga mungkin udah lengang gitu kan, dia kan mau pindah nih ke dekat Atambua nih ya, kita bisa coba itu. Sebenarnya saya juga ya trauma pribadi. Kenapa? Saya ada tinggal dari orang tua saya itu kan sepertinya kayak, cuma saya sendiri nggak ngikutin, itu sangat klasik. Iya, itu bisa. Saya itu trauma suku seperti itu sampai trauma suku ya. Berteman trauma entah nggak tadinya apa itu, saya dari orang tua saya juga dapat doktrin gitu, jangan berteman sama orang Madura nanti ini gitu. Dapat guru orang Madura. Aduh, Mbak. Aduh. Mama. Betul deh. Ya, itu tadi gimana? Iya. Tapi dulu saya waktu ditanya, istilahnya cari jodoh lah. Dulu saya paling selalu kalau ditanya, udah deh, amit-amit saya nggak mau dapet orang Jawa. Orang Jawa tuh super ribet, saya bilang, udah yang lain aja deh. Boleh apa aja, saya jangan Jawa. Tahu nggak, Mbak? Istri saya orang Jawa, super ribetnya tengah orang. Loh, itu betul. Mas Adi itu betul. Jadi ibu saya itu dulu. Syukurin. Iya. Ibu saya itu kan seniman. Ibu saya seniman. Jadi bergaul dengan seniman-seniman di Surabaya. Dia bilang, saya pokoknya nggak mau punya suami seniman. Pokoknya seniman, sastrawan, saya nggak mau. Lah dapat jodoh siapa? Bapak saya sastrawan. Makanya itu nasihatin saya. Kamu nggak boleh kayak mama ya, bilang benci sama ini, nanti kamu mah dapat jodoh itu. Makanya saya diam aja nggak. Pokoknya saya Bayu saya. Nggak ikutan kayak ibu saya. Udah takut kan jadi ibu saya begitu. Ya. Mau tuh, Mbak, itu keren tuh, Mbak. Ya, nanti kita kapan bisa jadwalkan ya. Agung ya, kira-kira bisa kapan ya? Agung, kalau kamu udah lengang. Apanya yang kapan ini? Ya, kapan? Cuma depan atau gimana? Kita ikutin Mas Agung. Jangan bersamaan hari Minggu. Jangan bersamaan dengan Semah dan Sobet. Konstelasi itu. Oke, nanti saya lihat jadwalnya ya. Iya. Ya mungkin bisa kita tutup ya. Sekarang udah agak malam juga nih. Jam 11:30 nih. Iya. Oke. Minggu depan kapan, Gung? Jumat atau Sabtu ya? Nggak tahu. Sebentar, nanti lihat dulu ya jadwalnya, nanti baru di WA ya. Oke. Oke, sekarang kita menuju ke penutupan sohbet kita. We are going to the closing of our sohbet tonight, and I will have some prayers. Do you have any special request? Ada yang punya request? Kalau ada bisa disampaikan sekarang, atau mungkin kalau nggak ada sudah disebut di dalam hati saja ya. Ya, boleh sendiri. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kami haturkan kepada Sayyidina Enoh dan Sayyidati Etna beserta ahli bait mereka, Sayyidina Elia beserta ahli baitnya, Sayyidina Yesus beserta ahli baitnya, Sayyidina Muhammad beserta ahli baitnya. Salam kami haturkan kepada para Maria, para Fatimah, para ibu kami sekalian.
Salam kami haturkan kepada Sayyidina Nuh, Sayyidati Amzura beserta ahli bait mereka, Sayyidina Ibrahim, Sayyidati Sarah, Sayyidati Hajar beserta ahli bait mereka, Sayyidina Musa, Sayyidati Miriam, Sayyidina Harun beserta ahli bait mereka, Sayyidina Daud beserta ahli baitnya. Semoga Allah meridhoi Sayyidita Taswari dan Sayyidita Fatimah Nuria beserta ahli bait mereka. Said Lala beserta ahli baitnya, Baba Ismail beserta ahli baitnya, Baba Musa Kazim beserta ahli baitnya, Syekh Ismail beserta ahli baitnya, Syekh Ahwa beserta ahli baitnya. Semoga Allah melindungi kami dalam bimbingan 4 guru agung, 4 kutub kami, kepada 4 pengasuh kami yang masih hidup di dalam era ini. Syekh Ali Haidar beserta ahli baitnya, Syekh Umar beserta ahli baitnya, Syekh Hafsibah beserta ahli baitnya, Syekh Ahmad beserta ahli baitnya. Ketika saya menyebutkan nama-nama 18 generasi ini dalam bahasa Jawa, jika mengetahui namanya bisa disebut di dalam hati, dan jika tidak, cukup disebut istilah ini dalam bahasa Jawa ini. Jadi saya menyebutkan 18 generasi untuk orang tua, dan kita mendoakan 18 generasi setelah kita dan seterusnya yang ada istilahnya dalam bahasa Jawa. Semoga Allah merahmati orang tua kami, simbah kami, buyut kami, canggah, wareng, udek-udek, gantung siwur, gelopak sente, gebek bosok, gali asem, gelopak waton, cendeng, dieng, cumpleng, ampleng, menyaman, menya-menya, rah cemerah kami. Semoga Allah memberkati pasangan kami jika ada yang memiliki pasangan di sini, anak-anak kami, cucu-cucu kami, buyut kami, canggah, wareng, udek-udek, gantung siwur, gelopak sente, gebek bosok, gali asem, gelopak waton, cendeng, dieng, cempleng, ampleng, menyaman, menya-menya, rah cemerah kami. Bismillahirrahmanirrahim. Doa dari Nabi Daud. Deliver me now, O Yahwahu, from evil men. Preserve me now, O Yahwahu, from violent men. Who plan evil in heart, always set for war. They sharpen their tongues like a serpent for score. The poison of asps is at their lips. Indeed, keep me, O Yahwahu, from hands of the wicked sheep. Preserve me from such violent men, whose way is purpose to make steps stumble straight. Ya Allah, lindungilah kami dari melakukan perbuatan zalim, penindasan, dan ketidakadilan. Dan lindungilah kami agar kami tidak terlibat dengan mereka yang melakukan kejahatan, penindasan, dan ketidakadilan. Dan juga saudara-saudara kami, lindungilah mereka, dan juga cucu dan keturunan kami sekalian. You are my God, hear my voice in supplication, O Yahwahu, God of my choice. Yahwahu, I cry out to you. Make haste to my side, give ear to my voice when I cry out to you. Let my prayer be set before you as incense, and let my lifting up of hands suffice to be an evening sacrifice. Ya Allah, dengarlah segala permintaan, ketakutan, harapan, dan apa yang kami harapkan, yang kami khawatirkan, yang gelisahkan selama ini. Baik itu berhubungan dengan hal kami sendiri, keluarga kami, masyarakat kami, bangsa kami,
dan keseluruhan manusia dan bumi di tempat kami hidup saat ini. But my eyes are upon you, Yahuwah, the Lord. In you I flee from guilt. Do not leave my soul without clue. I cry out to you, O Yahuwah. I said, you are my refuge and my portion in the land of the living. Therefore, my spirits overcome within me. My heart's troublesome. Ya Allah, Engkaulah satu-satunya tempat kami berlindung, berharap, dan berteduh. Doakanlah saudara-saudaraku yang saat ini berada dalam kesakitan, ketidakadilan, dan penindasan. Semoga mereka dapat melaluinya. Doa terkhusus untuk anak-anak saudara dan sahabat kami yang saat ini sedang sakit, dan saudara-saudara dan sahabat kami yang sedang sakit. Mereka yang mengalami masalah keuangan dan pekerjaan, dan berbagai persoalan kehidupan lainnya. Semoga mereka dapat melalui segala tantangan dan persoalan ini dengan bimbingan-Mu. I remember the days of old. I meditate on your works, Lord. I muse on the work of your hands. I spread out my hands to your bench, my soul for you in thirsty lands. Teach me to do your will, for you are my God. Your spirit is good. Lead me in upright land and should revive me, Yahuwah, for your name's sake. Ya Allah, dalam setiap tindakan dan pikiran, perbuatan, ucapan, tulisan, pekerjaan kami, dan juga dalam doa serta harapan kami, ajarilah kami untuk selalu menyelaraskan diri dengan kehendak-Mu, dengan petunjuk-Mu, sehingga kami termasuk ke dalam orang-orang yang berada di dalam kitab kehidupan, dan mereka yang merupakan hawarim dari para sadik yang Engkau pilih. Allah bin Muhammad Kai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come to see. Your will done on earth as in heaven. Give us today bread without leaven, and free us of our debt of sin, and we forgive those who are in such debt to us. And bring us not into the trial, but save from plot of evil. For the kingdom sword is yours, the power, government, and glory forever. Amin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad.